Anak-anak RM saya yakin dimanapun apapun aktivitasnya, saya yakin anak RM punya komitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Tapi kalau seandainya kita menjadi bagian dari satu masalah, ya, itu penyesalannya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah masalah terakhir kita dan masalah yang menjadi satu yang melekat dalam hati orang lain. Karena sejatinya gini, kapal yang paling aman itu adalah kapal yang bersandar di dermaga, tapi bukan itu tujuan dibuatnya kapal. Kertas yang paling bersih adalah kertas yang tidak ditulis apa-apa di atasnya, tapi bukan itu tujuan dibuatnya kertas. Anak RM yang paling aman adalah anak RM yang nggak mau ikut campur urusan inilah itulah gitu kan, nggak produktif, nggak diam-diam ya, itu paling aman, tapi bukan itu tujuan RM. RM apa? Tingkatkan kompetensi, tingkatkan keilmuan, dan tingkatkan produktivitas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RM, bertemu lagi bersama saya Fikri Ramanda dalam acara kita Remote Remaja Mujahidin Podcast. Yeah. Alhamdulillah nih teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Beliau merupakan senior remaja mujahidin Kalimantan Barat yang sudah lama sekali dan merupakan sangat luar biasa teman-teman buat remaja mujahidin sekarang kayak gitu. Beliau yang sering motivasi, beliau yang sering kemudian memberikan nasihat-nasihat kayak gitu. Nah, kita sapa dulu kali ya teman-teman ya. Assalamualaikum Bang Marani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang, gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Katakan sehat, betis masih sengal. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Oke. Baik. Alhamdulillah Bang, gimana aktivitas sekarang nih Bang? Kesibukan sekarang belakang-belakang ini? Masih rutin aktivitas, untuk aktivitas kedinasan masih. Saat ini kan masih dapat amanah gitu ya. Amanah di sekolah, masih mimpin di sekolah. Tapi dengan pembelajaran terbatas gitu ya. Terbatas daring campuran lah. Learning, kemudian di kampus masih aktivitas melatih masih. Nah ini masih baru selesai Lokakarya 7 karena dapat amanah sebagai pendamping guru penggerak untuk angkatan 1 Kemendikbud. Bang juga ini Bang ya, ketua IGI ya Bang ya? Ya, dapat amanah Ikatan Guru Indonesia Kalbar. Masya Allah. Oke. Gitu luar biasa nih teman-teman. Kesibukan dari Bang Mahari sendiri. Nah, dari kesibukan itu tadi tuh. Nah, jadi hari ini kita akan sedikit meminta motivasinya nih dari Bang Mahrani, sedikit meminta nasihatnya. Gimana sih cara kita agar selalu produktif Bang? Produktif di masa pandemi sekarang ini. Karena kan kita tahu kan bahwa di masa-masa pandemi seperti ini kita dianjurkan atau kebanyakan kita tuh beraktivitas di rumah. Nah, apalagi remaja ya Bang ya, remaja pemuda ketika berada di rumah terus tuh ya biasanya apa yang juga rebahan ya. Nah, itu. Jadi gimana sih trip atau tips dari Bang Marani ketika menjadi seorang pemuda, menjadi seorang remaja itu yang selalu produktif gitu. Pertama Vicky. Vicky sekarang bisa membedakan enggak antara di luar dengan di rumah? Apa bedanya? Kalau saya pribadi Bang ya, ketika saya beraktivitas di luar, tentu ada hal yang dikerjakan gitu Bang. Aktivitas Vicky di luar apa sekarang? Kalau saya pribadi dong ya, saya di Remaja Mujahidin. Oke, satu ya. Satu di Remaja Mujahidin. Sekarang kalau kita ini kan bandingkan dengan aktivitas orang yang terbiasa di rumah. Saat orang terbiasa di rumah, dia akan keluar, bingung enggak? Bingung. Saat orang terbiasa di luar, dia akan di rumah, bingung enggak? Bingung. Pandemi sekarang itu memaksakan orang untuk yang di luar
balik di rumah, dan orang yang di rumah makin di rumah. Kan begitu. Nah sekarang yang terjadi adalah kadang-kadang orang yang terbiasa untuk aktif di luar otomatis harus aktif di dalam, dari dalam rumah. Nah bagaimana cara untuk aktif di dalam? Itu yang jadi pertanyaan besar. Nah sekarang itu kan cuma memindahkan nih aktivitas di luar, bukan di stop, enggak, tapi dipindahkan. Misal guru gitu kan, guru ngajar, biasanya ngajar di depan kelas kan gitu, sekarang ngajarnya di depan laptop. Dulu pernah enggak kepikiran bahwa kadang-kadang kalau kita ngeliat orang sendiri ngomong dulu ya, dulu sebelum ada Zoom meeting, sebelum ada video call dan seterusnya, orang kalau ngomong sendiri kita anggap apa? Orang kurang waras kan? Iya, gila kan? Sekarang mayoritas enggak? Mayoritas. Kebanyakan yang Padahal sebenarnya waras itu kan. Justru kalau seandainya dia diam, enggak melakukan apa-apa, itu yang kurang waras. Kan gitu. Nah, artinya adalah kalau kita mau tetap produktif, itu ibaratnya kita memindahkan satu kebiasaan dalam satu situasi baru. Karena sejatinya aktivitas itu tidak hanya dibatasi oleh sekat, tetapi aktivitas itu sebenarnya dibatasi oleh daya pikir. Oke, baik. Sebelum itu saya pengen tahu nih, sahabat RM pengen tahu. Kalau menurut Bang Mari sendiri nih, menurut Bang Mari sendiri, apa sih sebenarnya definisi arti produktif gitu menurut Bang Mari sendiri? Produktif gitu ya. Secara sekilas produktif itu bisa menghasilkan sesuatu. Bisa produk, itu produktif. Bisa ide, itu produktif gitu kan. Bisa motivasi, itu produktif. Ataupun menghasilkan hal yang lain. Ibaratnya adalah produktif itu artinya dia terus bergerak. Tidak hanya sebatas barang ya. Bisa ide. Ide itu bukan barang kan? Nah, tapi dia akan terus untuk berlanjut. Ini seorang penulis, dia akan produktif tatkala dia bisa menghasilkan tulisan-tulisan lain. Tidak mesti harus buku. Seorang konten kreator, dia akan produktif kalau dia bisa menghasilkan konten-konten selanjutnya. Seorang pemancing, dia akan produktif kalau dia terus mancing. Bukan berarti mancingnya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi paling nggak hari ini mancing, kemudian masih mancing lagi. Artinya apa? Dia terus melakukan sesuatu. Itu produktif. Nah kita remaja, kalau abang sih bukan lagi remaja. Remaja kalau abang itu remaja gitu ya. Remaja beranak 3. Jadi produktifnya bagaimana saat kita melaksanakan atau mengoptimalkan kemampuan kita yang ada gitu ya. Anak-anak RM itu kan luar biasa kegiatannya. Kalau dulu kita full kan, kita melayani jamaah, meningkatkan kompetensi kita sendiri dan seterusnya gitu kan. Nah produktifnya saat kita masih terus bisa melakukan kebaikan, itu produktif. Oke, berarti pada intinya menghasilkan Bang ya. Betul. Menghasilkan sesuatu baik di bidang apapun itu. Betul. Barang, pikiran dan lain-lain. Pada intinya kita ada yang kita hasilkan gitu kan, dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Betul sekali. Oke, baik. Udah dijelaskan kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita tidak mau bermanfaat, artinya kurang baik. Kan gitu. Iya benar sih. Baik. Untuk Bang Marani, kita juga pengen tahu ya, sahabat RM juga pengen tahu. Kan biasanya itu tadi sebenarnya Bang, rasa malas tadi ya. Ketika lingkungan kita itu tidak kemudian mendukung. Maksudnya dalam artian dalam keadaan pandemi gitu kan. Betul. Yang menjadi hambatan kita tuh ya sebenarnya untuk melawan diri kita sendiri gitu Bang. Nah itu buat teman-teman lah mungkin yang merasakan lah ya di rumah gitu. Nah cara mengatasi itu tuh gimana sih Bang? Maksudnya dalam gini Bang, kebiasaan kita kan kalau kita beraktivitas di luar kan kita merasa minder nih. Kalau seandainya kita bermasalah, sedangkan teman-teman kita itu semangatnya. Betul. Nah, beda halnya kalau kita lagi di rumah. Betul. Nah kayak gitu. Kalau menurut Bang Marani ini gimana sih biar kita bisa tetap menumbuhkan rasa semangat itu walaupun seluruh aktivitas kita di rumah. Oke, biasanya kalau orang yang agak minder depan orang lain, dia malah pede kalau dia sendiri, itu biasanya. Oke. Justru kalau orang yang terbiasa di depan orang lain, dia akan bengong kalau dia sendiri. Nah kan? Iya. Nah sekarang bagaimana tetap ibaratnya tetap menjaga semangat, gitu kan? Nah cara menjaga semangat itu sebenarnya hal yang sederhana.
Saat kita masih bisa menjalin komunikasi dengan orang lain, maka semangatnya akan terjaga. Contoh, anak RM karena dulu kegiatan kalau kita lah macam apa dulu masih di sini dari tahun 2003 kan emang aktif di RM sampai ya alhamdulillah sekarang walaupun masih jarang gitu tapi masih lah sekali 2 kali di RM. Bagaimana cara menjaganya? Kalau dulu kan enak langsung kumpul komunikasi. Nah kalau sekarang gimana? Kan kita punya grup, kita bisa aktifkan di situ, kita bisa bikin forum, kita bisa bikin diskusi dan seterusnya. Nah kalau sesuai dengan bidang keahlian kita misalkan, kalau abang bidang keahliannya adalah pendidikan misalkan gitu, otomatis abang komunikasinya agar tetap terjaga semangat adalah komunikasi dengan kawan-kawan satu komunitas. Nah kan gitu. Kalau apa di kelas menulis misalkan, di kelas menulis kan sekarang masih ada ini ngampu kelas menulis kan khusus untuk guru-guru kalau yang saat ini guru-guru dari Kabupaten Sintang. Gimana cara menjaga semangatnya itu agar tetap produktif gitu kan? Nah kita buat jadwal, ayo kita sama-sama nulis, kita pantau kawan-kawan, kita pandu dan terus kita kembangkan ininya, kembangkan semangatnya. Akhirnya apa? Jadi produk. Kita juga semangat tetap terjaga gitu kan? Nah meskipun yang biasa kita kasih pelatihan di depan orang langsung, nah sekarang kita tidak kasih pelatihan di depan orang langsung, apakah hilang? Nah, tapi caranya gimana? Kita pindahkan dari zona nyamannya apa di depan kelas, jadi zona nyaman di depan laptop. Oke, intinya kita apa ini ya bang ya, menyesuaikan media saja sih. Media. Betul. Dan memaksimalkan media. Betul. Menggunakan apa intinya menjalin terus komunikasi ya kan ya, menjalin komunikasi melalui platform-platform yang kemudian udah ada sekarang. Betul. Ya kan. Justru sekarang kalau kita lihat apa ya peluang untuk mengembangkan diri karena sekarang teknologi kan udah makin canggih. Macam dulu kalau kita pengen jadi desain grafis yang punya kualitas gitu ya hebat gitu ya, kalau kita menguasai Photoshop kemudian Corel dan seterusnya gitu. Sekarang nggak perlu menguasai itu pun bisa bikin. Contoh pakai apa? Canva ya. Kan gitu. Gratis. Udah gratis, banyak template, tinggal pakai kan gitu. Mau bikin video, udah ada templatenya, tinggal diganti dan seterusnya. Nah artinya apa? Fasilitas tuh udah ada sekarang. Tinggal kita yang mau manfaatkan. Yang jadi masalah adalah kita terbiasa di zona nyaman, kita tidak mau mengembangkan, yang ada kita pengen nikmati. Saat kawan yang sama-sama satu level dengan kita udah maju duluan, kita baru kayak ngomong, ngapa ya aku dari dulu tidak kayak gitu. Akhirnya apa? Misal di belakangan, kan itu udah terbiasa nyantai. Padahal sekarang potensi yang besar adalah melalui daring. Ada contoh kawan ini kan kebetulan anggota kami di Ikatan Guru Indonesia. Tahun lalu kita latih untuk bikin channel YouTube. Sekarang Masya Allah udah beli rumah, beli tanah dan seterusnya. Dalam waktu setahun 200.000 subscriber. Masya Allah. Kan luar biasa. Nah itu artinya apa? Dia biasa tidak terlalu pede tapi karena ini dia lebih pede di depan gitu kan, di depan laptop atau depan itu. Akhirnya apa? Dikembangkan potensi luar biasa. Berarti dia punya potensi ya bang ya. Iya, walaupun orang tidak punya potensi sebenarnya, kalau dia bisa memanfaatkan situasi, jadi. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah, udahlah kita tak punya potensi, kita tak memanfaatkan situasi, jadilah dah. Intinya ada semangat dulu, ada kemauan dulu dari teman-teman. Betul. Nah, dari semangat dan kemauan itu, nah maka akan terrealisasi tuh bang ya. Apalagi kalau banyak contoh gitu kan. Contoh yang paling sederhana, ada yang ini misalkan kita contohkan yang channel YouTube lah ya. Channel YouTube. Nggak mesti semua kan channel YouTube itu tentang tutorial dan seterusnya. Kalau tutorial orang yang udah punya udah punya keahlian kan? Iya benar. Tapi ada channel yang khusus untuk mancing gabus, betul? Lebih banyak kan. Siapapun bisa mancing gabus kan gitu. Terus tapi apa ya? Udah ratusan ribu subscriber ya. Penghasilannya udah luar biasa kan gitu. Ya? Banyak yang nonton gara-gara mancing gabus. Artinya apa? Orang itu tidak mesti harus hebat dulu. Yang penting mau dan laksanakan. Toh masih ada orang yang sama tipenya kan, sama-sama pemancing, suka ngeliat konten-konten pancing dan seterusnya. Artinya emang Allah itu adil gitu. Oke. Siap. Berarti intinya apa? Ketika teman-teman ingin produktif, ketika memang kalau misalkan kawan-kawan belum menemukan potensi ya bang ya. Iya, potensi yang ada saja itu udah luar biasa. Ya bisa dikembangkan. Betul. Dan bisa dilaksanakan asal ada kemauan teman-teman. Betul. Nah, baik, balik lagi nih bang ke pandemi dan
pandemi dan kayak aktivitas abang nih bang, kan aktivitas abang mengajar ya, Mengajar, mengajar. Nah sebenarnya bang ada nggak sih bang kendala-kendala kayak gitu yang kemudian dihadapi oleh guru, kalau guru-guru kayak gitu kan, yang kemudian menjadi penghambat untuk kemudian memberikan ilmu kepada murid-murid kayak gitu. Sebenarnya ada sih, tapi ada hikmah sebenarnya di balik pandemi. Hikmahnya. Kalau dulu kami di IGI itu melatih guru, apa kata guru, untuk apa kalau ini terlalu repot belajar teknologi, terlalu repot belajar media. Toh kita ngajar depan kelas jauh lebih mantap. Ibaratnya buku udah ada di atas kepala semua kan gitu. Iya. Nah, sekarang 16 Maret 2020, plek 16 Maret pembelajaran tatap muka ditiadakan di seluruh Indonesia. Apa enggak pusing 7 keliling tuh? Akhirnya apa? Mau enggak mau guru belajar Zoom meeting. Mau belajar video call. Yang awalnya enggak mau belajar, ujung-ujungnya belajar. Itu salah satu hikmahnya. Guru mau enggak mau itu harus meningkatkan kompetensi dalam waktu singkat. Kalau enggak, siswa enggak bisa terlayani. Kan itu. Nah, ada guru, bukan lagi ada, banyak gitu ya. Banyak guru yang kaget dengan situasi. Akhirnya dia bingung, apa yang mau dilakukan? Ngajar anak enggak boleh datang ke sekolah. Tapi pembelajaran harus tetap dilakukan. Akhirnya buatlah inovasi. Inovasinya apa? Buat buku. Misalkan awalnya bukunya yang tebal disederhanakan. Kalaupun bukunya enggak bisa dibuat gitu kan, ya sudah diintegrasikan. Buku kan biasanya kalau buku cetak tuh kan hanya bisa dibaca tuh. Kalau buku yang digital itu kan sama, prinsipnya sama, hanya bedanya yang satunya dalam bentuk fisik, satunya kan enggak. Nah akhirnya guru mikir, oh ini enggak bisa nih bikin channel YouTube, enggak semua anak punya ini, enggak semuanya punya HP gitu kan. Kalaupun ada HP enggak ada kuota kan gitu. Akhirnya dipikirkan, oh bisa enggak ya buku ini bagi anak yang enggak punya kuota, buku ini bisa dapat penjelasan. Cuman caranya buku diintegrasikan. Jadi video dikonekkan ke buku gitu kan. Kemudian informasi-informasi lain dikonekkan ke buku saat anak klik, meskipun enggak punya koneksi internet atau enggak punya kuota, itu muncul tuh video penjelasan, guru bisa menjelaskan. Jadi ibaratnya hanya memindahkan, awalnya guru menjelaskan depan kelas, ujung-ujungnya guru menjelaskan di dalam buku. Dia bisa baca teksnya, dia bisa dengarkan penjelasan gurunya. Guru semakin kreatif sebenarnya masa-masa pandemi seperti ini. Nah, hanya saja sekreatif-kreatifnya guru pandai bosan. Bayangkan 2 tahun. Apa enggak bosan tuh? Tiap hari depan laptop ngomong seorang. Saya khawatir lepas pandemi ujung-ujungnya itu berlanjut tuh ngomong sendiri itu. Itu khawatir gitu kan. Tapi paling tidak saat ini kita punya hikmah. Hikmahnya apa? Guru semakin meningkat kompetensinya dan pelayanan terhadap murid itu luar biasa 24 jam. Bayangkan banyak orang tua yang ngeluh gitu ya. Banyak orang tua yang ngeluh katanya guru enggak ada kerjanya, cuma ngasih tugas. Belum tahu ya. 24 jam. Ada yang jadwal dikumpulkan itu misalkan jam 2 siang. Setelah itu guru tuh harus ngoreksi. Setelah ngoreksi guru harus analisis. Hasil analisis baru direfleksikan, oh apa sih yang salah, misalkan si A, anggap ya Vicky yang punya agak rendah nih, kenapa Vicky rendah, dihubungi dan seterusnya. Capek guru begitu. Itulah. Nah tapi karena ini ya makin asik gitu ya. Harusnya jam 2 siang, ujung-ujung dikumpulkan jam 10 malam. Ada seperti itu, mau enggak mau dikoreksi. Nah, HP guru hang itu. Nah, banyaknya siswa Bang ya. Banyak, ada guru yang ngeluh, tapi kayaknya enggak banyak guru yang ngeluh. Akhirnya guru menikmati. Memang secara umum kalau kita ini kan mereka menikmati saat ini. Mereka menikmati cara mengajar, akhirnya menikmati gitu ya. Walaupun setengah bosan cara mengajar gitu. Tapi semuanya punya harapan mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga bisa ketemu lagi, minimal ngurangi rasa rindu sama muridnya. Bayangkan Vicky 2 tahun ada yang murid lupa dengan nama guru. Nah itu kan luar biasa tuh. Itulah. Bu apa itu ibu yang gendut tuh Itulah kadang ya sebenarnya muridnya juga sih Bang ya, kayak itulah karena enggak bisa terkontrol secara intensif dengan guru. Jadi dampak dari muridnya juga ya. Tapi ada hikmah sih. Ada hikmah. Ada hikmah. Kalau dulu kan segala sesuatu itu seolah-olah harus tanggung jawab ke guru.
Sekarang kan enggak, orang tua Masya Allah. luar biasa orang Dan tua. banyak yang ini nih bang, Iya, orang tua nih bang. orang tua tuh jadi guru dadakan. Banyak yang apa istilahnya? Akhirnya sadar tuh, ternyata enggak nyaman jadi guru, benar. Ngurus satu anaknya, emosinya Emosi ya. level 5. Heeh. Bayangkan guru ngurus 30 anak tuh dalam kelas, satu orang guru. Dia ngurus sendiri satu anak ya, bisa emosian luar biasa kan? Emosian. Alasannya oh guru dididik, belum tentu. Heeh. Ada guru yang paket kok. Kan gitu. Nah, artinya apa, beban itu luar biasa, dan alhamdulillah memang jadi pembelajaran bahwa kedekatan antara guru, orang tua, siswa itu makin kuat. Kedekatan antara orang tua dan anak semakin kuat. Itu alhamdulillah ada hikmah gitu. Ya. Artinya ada hikmah nih di balik Betul. pandemi ini untuk apa? Untuk proses belajar mengajar di sekolah-sekolah kayak gitu. Betul. Dan ya kita harus ini sih sebenarnya bang ya, harus bisa menyesuaikan dan mencari cara agar Betul. selalu bisa produktif tadi kan, bisa selalu produktif dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Betul. Gitu. Oke bang, mungkin ini terakhir bang ya, kenapa sih bang kita itu ya, apalagi remaja, kemudian pemuda-pemuda dan orang lain lah ya, kenapa sih harus produktif tuh bang? Oke, Alasan kenapa harus besok produktif? jamin hidup enggak Kiki? Enggak bang, enggak ada jamin Kalau hidup. enggak jamin besok hidup, makanya sekarang harus kerja kan enggak? Iya. Iya, itu jawabannya. Kenapa pemuda atau remaja harus produktif? Karena kita enggak selamanya bisa hidup. Okay. Saat ini kita bisa menghasilkan satu karya, hasilkan. Kenapa? Karena karya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Misal, saya saat ini alhamdulillah udah nulis 16 buku totalnya. Masya Allah, 16 buku totalnya. Dulu tahun 2017 saya kepikiran awal itu. Saya 7 tahun jadi PNS. Karena saya PNS 2010 kan. 7 tahun jadi PNS, satu pun buku saya belum punya kecuali buku nikah. Kan itu. Akhirnya apa saya mikir, 7 tahun saya jadi PNS, saya harus nulis 7 buku sebagai nutupi utang saya setiap tahun. Saya anggap 1 tahun tuh saya utang 1 buku. Akhirnya apa, tahun 2017 bisa nulis 7 buku. Alhamdulillah. Itu kan akhirnya berlanjut. Saya pikirannya satu ya, cuma waktu itu. Saya punya ilmunya. Misalkan ilmunya artinya apa? Saya kan guru. Masa tak punya ilmunya? Ilmu tentang nulis masa tak punya? Iya. Ilmu tentang ngomong masa tak punya gitu kan? Kemudian saya punya keterampilannya. Keterampilannya apa? Saya bisa ngetik. Kan gitu. Nah, kemudian saya punya ide. Idenya apa? Banyak, ide guru kan banyak. Akhirnya apa saya pikiran, kalau seandainya saya meninggal atau kalau seandainya saya pensiun lah. Saya pensiun. 3 tahun mungkin murid saya masih ingat. Kalau 10 tahun belum tentu ingat. Tapi kalau saya punya karya 20 tahun terlihat ke guru, oh ternyata betul Pak Marani ini pernah hidup. Kan gitu. Ini buktinya karyanya. Nah, coba kita lihat banyak yang ilmuwan. Coba kalau dia tidak punya karya, tahu enggak kita sekarang? Iya. Belum tahu. Enggak kenal ya bang. Enggak kenal. Yang ada mungkin hanya mitos gitu kan. Tapi karena dia punya karyanya masih kita pakai meskipun beliau sudah meninggal, tapi karyanya ada, tetap bermanfaat gitu kan. Kalau kita pengen produktif. Oke. Kalau kita berpikiran kita masih hidup akan selamanya gitu, ya udahlah nanti tunggu kita tua dan seterusnya, jangan harap untuk berjalan. Nah, kalau kita pengen melangkah nyebrang parit, kita tidak akan mampu untuk nyebrang parit kalau kita belum melangkahkan. Oke, tapi nih bang ya, kalau tadi yang kalau saya tangkap intinya itu adalah kita gimana ya? Pertanyaan apa ke besok kita masih hidup atau enggak? Iya. Nah, tapi yang jadi masalahnya itu enggak banyak orang yang mikirkan itu gitu. Nah, itu dia. Enggak banyak orang yang memikirkan itu. Kenapa? Karena dia masih enak dalam zona itu. Oh, iya. Yes. Karena dia mikir gini, apalagi anak sekolah misalkan ya. Saya cuma baru kelas 1, saya cuma baru kelas 2, kelas 3, itu pun belum mau ujian, nanti lah pas ujian baru pikirkan. Akhirnya apa, waktu dekat-dekat ujian dia pusing. Sama halnya untuk kita lah ya, mahasiswa. Iya. Pelajar gitu kan, ketika ada tugas masih ada deadline masih minggu depan bah gitu ya. Iya betul. Nanti ya dekat-dekat hari Sampai dulu saya pernah dapat tagline dari kawan. Kalau sesuatu itu bisa kita tunda, ngapain kita percepat? Kan itu bahaya tuh. Padahal seharusnya kalau sesuatu itu bisa kita kerjakan lebih cepat, kenapa harus ditunda? Ya, ini kebalik bang. Kacau sih bang. Kapan mau produktif? Kapan mau produktif kalau kayak gitu? Oke. Siap. Berarti tadi ada menarik nih yang pengen apa? Saya pengen apa sih namanya?
menggali lagi. Kan Bang Maharani nulis berapa Bung? 17 ya? 16. 16 buku. Nah, sebenarnya nulis itu susah enggak sih Bang? Enggak. Nulis itu enggak susah. Kalau misalkan nih yang Bang. susah itu menyelesaikannya. Oke. Betul? Betul. Betul. Nulis enggak susah. Heeh. Nah, yang susah itu menyelesaikannya. Kenapa? Karena sebenarnya menulis itu tindakan produktif. Orang banyak enggak bisa menyelesaikan tulisan itu karena sederhana. Dia bingung mau nutup di mana. Mau nutup Dia tulisannya? Tulis ya, dia bingung di mana dia mau nutup cerita nih. Akhirnya apa, tulisan tak selesai kan begitu. Nah kalau saya enggak, bikinnya sederhana. Pengen selesai tulisan, saya filosofikan bikin rumah. Oke, gimana tuh maksudnya Bang? Bikin rumah. Kalau Vicky mau bikin rumah buat market enggak? Buat market. Buat market. Kalau Gitu ya. rezeki Vicky, oke, kalau seandainya rezekinya full bisa langsung sekaligus. Kalau rezekinya sedikit-sedikit, misalkan bulan ini hanya mampu uangnya cukup untuk buat teras. Oke. Bulan depan mampunya atau enggak ada duit lah. 2 bulan 3 bulan lagi mampunya cuma cukup untuk bikin dapur. Nanti cukup untuk ini. Pisah-pisah kan? Ujung-ujung selesai enggak? Selesai. Karena apa? Jadi buat market kan? Bentuknya sama kan? Nah sama juga dengan buku. Kalau pengen selesai buku atau kita pengen menghasilkan satu karya gitu ya, pengen selesai, nah itu kita buat batasan. Batasannya apa? Buat daftar isi. Oh, jadi Pak saya kan belum nulis katanya kan? Biarkan, buat tunjuk batasannya. Buat daftar isi misalkan kayak gini. Kita punya ide itu tentang anggap ya tentang ini ya, tentang kisah hidup kita nih. Kisah hidup kita nih kan. Nah kita buat batasan kisah hidup kita kan panjang. Batasi, misalkan waktu SD apa, SMP apa, SMA apa, waktu kuliah apa, hal-hal yang menarik. Udah sampai situ ya cukup. Hari ini dapat ide untuk yang pada saat SMA dapat idenya, tulis. Besok hilang itu ide, kan gitu, biarkan. Lusa dapat ide waktu kuliah, tulis. Habis itu hilang lagi, malah dapat ide baru, tulis lagi daftar isi. Artinya apa? Lama-kelamaan selesai 7 buku, 8 buku. Oh gitu berarti kuncinya Bang ya? Iya kuncinya begitu. Dan itu salah satu trik supaya buku kita bisa selesai dan cepat. Oke, berarti kita susun dulu Bang ya? Buat daftar isi dulu, oke. Jadi buat tentukan temanya, kita pengen nulis. Kalau kita nulis kan 2. Apa yang kita sukai dan apa yang paling kita kuasai. Kita suka ada 10 jenis nih kan, yang kita kuasai mana? Misalkan jenis yang ketiga, ya udah itu yang kita tulis duluan kan gitu. Udah kita temukan kan yang kita kuasai, kemudian kita tentukan temanya apa, ya udah buat daftar isi. Ini batasan selesai. Tapi Bang kalau menurut Abang nih, menurut Abang pribadi, sebenarnya setiap dari kita ya Bang ya, setiap dari terutama remaja dan pemuda lah. Itu sebenarnya bisa nggak sih Bang nulis Bang? Maksudnya dalam artian nulis buku buat buku kayak gitu. Sebenarnya bisa nggak sih? Bukan lagi sebenarnya bisa, pasti bisa. Pasti bisa Bang ya. Iya. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya ide itu kan banyak. Ide itu bisa dari masalah kita, pengalaman kita, masalah orang lain pun bisa jadi ide. Kan gitu. Buku-buku motivasi itu kan bukan masalahnya sendiri, itu masalah orang lain. Dituliskan gitu. Dalam buku. Bahkan saya pernah baca buku, bahkan ketemu dengan orangnya langsung, nama penulisnya Zainal Arifin. Judul bukunya Monyet Aja Bisa Cari Duit. Bayangkan monyet gak bisa cari duit. Kan gitu. Saya baca tuh buku tahun 2009, ternyata isinya sederhana. Percakapan antara Pak Zainal Arifin dengan orang lain. Nah, salah satu percakapan yang gimana, Pak, gimana ya cara supaya saya pede? Sini kamu katanya. Dicukurnya kumisnya setengahnya dibiarkan. Dibilang sama Pak Zainal Arifin, jangan kau cukur lagi kumismu yang sebelah sampai seminggu depan. Akhirnya apa, minggu depan datang lagi, baru dia nyampaikan, Pak saya sudah pede. Ngapa? Udah hilang malu udah. Kan gitu. Itu artinya apa? Itu percakapan hal yang sederhana dijadikan buku tulisan. Jadi kan, padahal hal sederhana, bukunya bestseller. Cari aja judulnya Monyet Aja Bisa Cari Duit. Yang ngarang itu Pak Zainal Arifin, Rektor Institut Kemandirian. Nah, banyak hal yang lain bisa. Contoh kemarin saya pernah bimbing kan adik-adik RM. Oh iya. Kelas 2 kalau nggak salah di SMK 5. Jadi satu novel luar biasa kan. Adalah anak SMK. Jurusannya kalau nggak salah jurusan apa ya? Tata busana kalau nggak salah. Tapi jadi nulis buku kan hebat. Nah, ada bukunya itu. Ada bukunya kan gitu. Banyak hal-hal lain. Kita semuanya sebenarnya bisa nulis. Masalahnya kita nggak mau, itu saja.
Contoh buat status ya bisa, Oh masa iya. buat buku nggak bisa? Oke, dan itu apa menulis buku tuh bisa jadi salah satu eh, apa kegiatan Bang ya, Betul. kegiatan Dan itu untuk produktif. mengisi luang Betul. apa di pandemi gitu kan. Betul. Kita banyak sekali punya waktu luang. Betul sekali. Nah, Kita itu sebenarnya bukan pembuat masalah, tapi kita bantu penyelesaian masalah. Gitu ya. Jangan sekali-sekali buat masalah, tapi justru berpikirlah untuk membantu menyelesaikan masalah. Gitu. Anak-anak RM saya yakin dimanapun apapun aktivitasnya, saya yakin anak RM punya komitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Karena sejatinya kalau kita menjadi bagian dari solusi itu ada satu kenikmatan luar biasa saat seseorang bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya. Tapi kalau seandainya kita menjadi bagian dari satu masalah, gitu ya, itu penyesalannya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah masalah terakhir kita dan masalah yang menjadi satu yang melekat dalam hati orang lain. Dan saya yakin RM itu semuanya mudah-mudahan jadi yang membantu untuk menyelesaikan masalah, bukan pembuat masalah. Karena sejatinya gini, kapal yang paling aman itu adalah kapal yang bersandar di dermaga, tapi bukan itu tujuan dibuatnya kapal. Kertas yang paling bersih adalah kertas yang tidak ditulis apa-apa di atasnya, tapi bukan itu tujuan dibuatnya kertas. Anak RM yang paling aman adalah anak RM yang nggak mau ikut campur urusan inilah itulah gitu kan, nggak produktif, nggak diam-diam ya, itu paling aman, tapi bukan itu tujuan RM. RM apa? Tingkatkan kompetensi, tingkatkan keilmuan, dan tingkatkan produktivitas. Oke, Masya Allah, itu closing statement dari Bang Mahrani. Jadi ngajak kita semua ya untuk selalu produktif, untuk selalu memanfaatkan waktu-waktu yang kita punya. Apalagi kita di dalam wadah remaja mujahidin ya teman-teman ya. Kita dituntut untuk kemudian bisa melayani umat ya Bang. Betul. Ya. Kita dituntut untuk kemudian bisa bermanfaat untuk umat kayak gitu. Oke, mungkin itu Bang Mahrani singkat podcast kita hari ini. Semoga Bang Mahrani bisa selalu sehat terus Bang ya. Amin. Sehat RM terus. juga begitu sama. Amin. Dan mudah-mudahan RM senantiasa semangat. Amin. Semangat yang senantiasa terjaga. Sekarang sudah 48 angkatan ya. 49 angkatan Masya Allah. Kalau boleh tahu Bang angkatan berapa nih Bang? Saya angkatan 30. Masya Allah 30. 19 angkatan yang lalu. Sudah lama sekali teman-teman ya. Maka dari itu beliau lah nih sosok yang kemudian yang menginspirasi lah teman-teman remaja mujahidin kayak gitu. Mungkin itu semoga Bang Mahrani sehat selalu. Keluarga di rumah juga sehat selalu dan bisa selalu produktif dan bisa Allah jaga aktivitasnya untuk dalam lingkungan kebaikan seperti itu. Baik, mungkin itu teman-teman sedikit saya ingin sedikit promosi nih Bang. Wah, keren. Promosi ini produk remaja mujahidin Brown Sugar. Nah, saya pernah beli ini. Brown Sugar ini manis, enak ya. Wah, kan nanti dapat satu lah Bang ya. Tenang, aman. Jadi buat teman-teman yang ingin beli Brown Sugar, jadi Brown Sugar ini kayak pengganti Bang ya, pengganti gula pasir. Nah, pengganti gula pasir bisa dan khasiatnya juga banyak teman-teman. Khasiatnya juga banyak. Kalau misalkan teman-teman sahabat RM semua ingin beli Brown Sugar, itu bisa langsung menghubungi Remaja Mujahidin Store. Insyaallah nanti akan dilayani dan bisa langsung dibeli kayak gitu Bang. Nah, oke, mungkin itu dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Oke, mungkin itu podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama Bang Mahrani sudah meluangkan waktu dan menyempatkan hadir sama-sama mengisi podcast kita hari ini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.